Bukan hanya kita umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu pun semuanya pergi berbondong-bondong. Kebingungan, meminta pertolongan, minta bantuan, pergi datang kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Juga Nabi Allah Nuh berkata seperti itu pula, astulah, bukan aku yang bisa membela kalian, bukan, aku tidak bisa, aku dulu pernah punya doa, aku doakan untuk kaumku sehingga mereka binasa semua. Pergilah kepada selain aku. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim alaihissalam. Pergi Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim juga menyatakan, lastulaha faqad kadzabtu tsalitsah kadzibat. Dia nyatakan ada perkara juga pada dirinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Intinya beliau menyatakan idhabu ila ghairi, idhabu Musa alaihissalam. Pergi Nabi Allah Musa. Nabi dari nabi ke nabi semuanya menyerah, tidak siap untuk membela umat. Mereka pergi ke Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa pun menyatakan, lastulah, bukan aku yang berhak. Idhabu ila Isa alaihissalam. Pergi Nabi Allah Isa. Semuanya pergi kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa juga menyatakan, lastulah, bukan aku yang berhak, bukan aku yang bisa membela atau memiliki untuk membela kalian. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada Nabi Muhammad. Tetap intinya kepada Nabi Muhammad. Berbondong semua manusia dari generasi ke generasi, dari umat ke umat, semuanya datang sama Nabi Muhammad. Mereka datang meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, isfa'u fina, bela kami, tolong kami. Apa yang dinyatakan Nabi Muhammad? Analaha, aku yang siap untuk membela kalian, aku yang punya hak untuk membela kalian. Lalu beliau sujud menghadap pada Allah SWT, minta pada Allah, ya Allah bebaskan mereka dari kesulitan ini. Ya Allah, terus Nabi Muhammad sujud lama. Beliau nyatakan, aku memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah terucapkan sama sekali oleh siapapun. Di saat itu beliau memuji Allah. Sampai pada akhirnya Allah nyatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu. Dia sujud Nabi Muhammad lama, minta mohon pada Allah dengan kepenuhan, dengan sepenuh-penuhnya. Kita kalau sujud kira-kira penuh, kalau kita minta sama Allah lagi sujud, apa kemana-mana pikirannya. Minta Nabi Muhammad pada Allah, bebaskan umat ini dari berbagai macam kesulitan ini. Lalu Allah nyatakan, irfa' ya ra'sak, ya, angkat kepalamu, minta, sal tu'tah, minta aku kasih, kata Allah. Washwa, bela mereka yang kau ingin bela, belalah mereka. Diizinkan untuk membela. Cuma Nabi Muhammad yang bersiap. Diajaklah, dibelalah semua orang. Siapa yang mendapat pembela? Orang-orang yang punya iman, orang-orang yang punya hubungan. Semakin kuat mendapatkan pembelaan ketika orang itu semakin dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah, itulah kita perlu sekali punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Jadi gimana cara memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW? Banyak-banyak mengenang beliau dengan sholawat, baca sejarah beliau, pelajari kehidupan beliau. Ini yang bisa membela dan memberikan keberuntungan dan keselamatan untuk kita. Saya sering teringat bagaimana nilai sholawat pada Nabi Muhammad. Ada seseorang datang bertanya pada seorang ulama, bertanya, apakah yang lebih afdal, atau yang mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran atau sholawat kepada Nabi Muhammad? Yang mana yang lebih afdal, baca sholawat atau baca Quran? Ini pertanyaan yang sulit, kata ulama. Ini suatu masalah yang berat. Yang ditanya, baca Quran yang lebih afdal atau baca sholawat sama Nabi Muhammad? Orang alim ini bijaksana. Beliau tidak nyatakan, oh ini lebih afdal, itu lebih afdal, enggak. Cuma dia bawakan semuanya memiliki fadail. Waktu beliau nyatakan Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Kalau kau bertanya tentang Al-Quran, Rasul menyatakan, siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf dari Al-Quran itu memiliki satu kebaikan, dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf,
Tapi alifnya sendiri satu huruf, lamnya satu huruf, dan mim juga satu. Jadi kalau orang baca alif lam mim itu sudah berapa? 3 huruf. 3 huruf berarti dapat berapa? 30. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf berarti 100 baru. Suratul Fatihah. Kalau kita baca suratul Baqarah, baca lagi berapa huruf ya? Alangkah hebatnya orang yang sering khataman berapa banyak dia dapat kebaikan setiap sehari. Kira-kira kita sehari berapa juz baca Al-Quran? Paling banyak baca Al-Quran berarti paling tajir, paling kaya orang yang banyak baca Quran. Kita banyak baca yang banyak baca, yang banyak dibaca WA, cuma Quran nggak kebaca-baca ya, habis waktunya ya. Ada lagi kadang-kadang yang dibaca ya, dia lihat mainan-mainan di HP, hancur kita ya. Itu program Yahudi memang benar hebat menguasai kita. Orang-orang Yahudi punya usaha berhasil banget sampai kita nggak bisa jauh dari HP ya. Cinta banget sama HP ya. Semua kita ngakuin. Bangun tidur bukan baca-baca alhamdulillahilladzi ahyani, kadang HP yang dicari ya. Kadang-kadang assalamualaikum sholat HP yang dilihat ya. Ya Allah, cinta banget sama HP lebih dari segalanya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, gimana orang yang cinta dengan Al-Quran hebat. Kita harusnya sih minimal, kata ulama dulu, minimal 1 hari itu baca 1 juz. Kebaca nggak? Masya Allah, 1 juz bingung ya sekarang. Orang-orang dulu ada yang khotaman setiap hari 1 Quran. Mereka sibuk punya pekerjaan, bisa semua. Ada yang di tokonya dari pagi sambil nunggu pembeli baca Quran. Pembeli datang dilayani, selesai baca Quran lagi. Terus sampai sore udah khotam dia sambil Quran, jalan, dagangnya juga. Kita kira-kira dagangnya jalan nggak? Qurannya jalan nggak? Kadang-kadang dagangnya enggak, Qurannya juga enggak. Mau kemana kita nanti kira-kira ya? Itu. Masya Allah. Saya sering teringat ini peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Ya, saya ingat terus, memang benar-benar berkesan untuk memberikan motivasi, dorong untuk kita. Seorang nenek di Garut. Ada ya saudara kita sebetulnya dari sini juga yang aslinya tinggal di sana. Dia tinggal di Garut. Tinggal di rumahnya, pagi-pagi ada nenek-nenek dagang kue. Orang tua dagang kue, umurnya antara 50 sampai 60 tahun. Dagang kue keliling pakai tampah. Ya, sini juga enggak tahu masih ada yang dagang macam itu ya. Jadi dari rumah ke rumah ditawarkan sampai mampir ke rumah teman tadi. Waktu dijenguk di rumah teman banyak gambar-gambar ulama, habaib, ada kalimat-kalimat. Nah, senang si nenek dagang kue ini tadi. Nah, ini kalau itu kan tanda, berarti kan kalau ada rumah dengan gambaran kalimat itu nunjukin apa ini? Nunjukkan gimana ya jarak orang tersebut dengan agamanya, bisa kira-kira ya. Orang udah bisa melihat di rumahnya ada gambar ulama, gambar habaib, gambar kalimat-kalimat Quran, berarti orang ini agamis lah, kita bisa lihat. Ada lagi orang di rumahnya banyak gambar apa? Ya ada yang gambar pemain bola kadang-kadang. Bisa juga main bola, enggak cinta banget sama main bola. Ada yang lebih serem lagi sama artis-artis. No, kadang-kadang nggak pernah sujud artisnya dia. Dia taruh di rumahnya disusun, wah cinta mau kemana nih sama dia ya. Intinya orang itu waktu lihat di rumah ini banyak kali senang. Diajak ngobrol, tanya-tanya tentang agama. Pada akhirnya intinya si nenek bertanya, ini nenek-nenek, ingat ya, nenek-nenek ya, bukan orang ada. Tanya, Pak, Bapak itu sebulan khotam Quran berapa kali? Nah, bisa jawab nggak kira-kira? Pak, dengar nggak? Khotam Al-Quran sebulan berapa kali? Kata si nenek. Pak, dengar nggak? Bisa jawab nggak? Ini benar kejadian, betul terjadi peristiwa. Khotaman Al-Quran sebulan berapa kali? Ya Allah, si punya rumah juga bingung juga jawabnya. Sebulan berapa kali khotaman Al-Quran? Tapi ya dia pintar juga waktu itu, nggak mau nunjukin sejauh mana dirinya. Dia tanya balik,
Kalau ibu khataman Al-Quran sebulan berapa kali? Nanya balik malah dia ya. Kata si nenek, jawab apa? Kalau saya alhamdulillah sebulan itu biasanya khatam 4 kali. Kalaupun ada halangan minimal 3 kali. Sebulan 3 sampai 4 khatam kita berapa kali? Ini nenek-nenek. Waktu itu saya langsung tanya, pengen tahu. Kira-kira, karena kan orang selalu tanya, ya, kok bisa banyak gitu? Dia kerja apa? Kesibukannya apa? Ya, karena orang sekarang ngakunya sibuk semua ya. Coba tanya, kira-kira apa kerjanya nenek itu? Dia dagang kue. Coba cari, tanya lebih dalam lagi. Nenek itu dagang kue, bikin kue sendiri. Mau dibantuin sama anak cucunya nggak mau. Kenapa? Dia nggak mau kan? Orang tua kan gitu, wah nggak mau, dia jalan sendiri. Belanja sendiri ke pasar, belanja dewek. Masya Allah, pergi ke pasar, belanja, buat kue. Pagi-pagi sebelum digoreng, dimasak, besok jual pagi-pagi. Besoknya gitu juga. Belanja lagi. Nah, kira-kira sibukan mana sama kita kira-kira? Urusan dunia sibuk nih berarti. Urusan akhiratnya luar biasa. Baca khatam Quran terus. Itu setiap sebulan 3 kali sibuk. Anak cucunya pengen ngebantuin anda, itu dia pengen jalan sendiri. Itu orang itu udah meninggal kira-kira berapa, 3-4 tahun yang lalu kalau nggak salah, baru juga dia meninggal. Itu kejadian sudah mungkin 15 tahun yang lalu. Itu Masya Allah, luar biasa. Cuma ini satu motivasi pada hakikatnya untuk kita, sejauh mana kita bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Nenek-nenek sibuk bisa khotaman Al-Quran. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita tidak baca? Kita lebih sibuk lagi. Apa sibuknya kita? Coba tanya. Ya. Apa kesibukan kita sampai kita 1 kali pun sebulan tidak bisa khotam Quran? Kadang-kadang sehari nggak pernah lihat Quran. Allah. Seminggu tidak lihat Quran. Ada yang sampai Ramadan, alhamdulillah baru nyingok Al-Quran Ramadan. Lama nunggunya nyingok Quran ya. Ada juga yang punya Quran sampai lapukan, berdebu-debu sudah itu. Sedangkan Al-Quran kelak bakal bertanya kepada Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah bertanya nanti, kalau Rasul ya Rabbi, inna hadzal Qur'an inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Kaumku jadikan Quran itu bekotan, dibekot sama mereka. Ini terjadi nanti, Rasulullah akan tunjukkan di hadis nanti. Quran dibekot. Tapi main game tidak dibekot, ya. WA terus ya. Main apa dingdong apa lagi macam-macam tidak tahu lagi banyak mana kita di situ diajaknya kita. Kawinnya Yahudi berhasil kita. Ya, kita dibawa. Masyarul hadirin, intinya Al-Quran luar biasa. Kita baca 1 huruf dapat 10. 1 kali khotam berapa dapat pahala ya. Kemudian lagi bagaimana tentang sholawat? Dan tadi ditanya sholawat. Tentang sholawat Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang sholawat kepadaku 1 kali sholawat, Allah sholawat 10 kali padanya. Apa arti sholawat Allah? Allah sholawat sama kita. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah sholawat, malaikat sholawat untuk apa? Agar kita dikeluarkan dari kegelapan pada cahaya yang terang benderang. Artinya ketika kita salawat, kita akan diberikan sinar cahaya oleh Allah. Hati kita bersinar, darah daging kita bersinar, kehidupan kita, langkah, semuanya dengan cahaya yang Allah akan berikan. 1 kali salawat udah dapat 10 balasan dari Allah. Ulama nyatakan kalau dibalas 1 kali pun udah hebat. Gimana dibalas 10? Kemudian balasan itu langsung dari Allah. Kalau Quran Allah kasih, tapi ini Allah balas langsung. Allah yang langsung, ya tawallah, yang mengendalikan, yang ngurusin ini langsung. Semakin banyak kita bersolat, berarti semakin banyak pemberian Allah kepada kita. Jadi luar biasa orang yang banyak sholawat, di samping berbagai macam faedah, dan orang yang banyak sholawat orang yang dikenal sama Nabi Muhammad SAW.
Ya gimana tidak kita assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum atau assalatu wassalamu alaikum ya sayyidi Rasulullah, itu ucapin salam terus sama Nabi. Kalau lagi surat assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi, ucapin salam sama Nabi, dijawab sama Nabi Muhammad. Rasulullah sudah jelaskan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak seorang ucapin salam kepadaku melainkan Allah balikkan ruhku kepadaku sehingga aku jawab salam orang tersebut. Kita ngucapin salam sama Nabi Muhammad, sholawat sama Nabi Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad. Hidup Nabi Muhammad tahu siapa yang ngucapin salam kepada beliau. Kita dimanapun, di rumah kita, di kampung kita, di tempat kita kerja, di toko, di warung, di tempat apa, ngucapin salam. Nabi Muhammad tahu si fulan itu sholawat padaku, dijawab kalau dia ngucapin sholawat dan salam itu. Pengen dikenal sama Nabi Muhammad, baca sholawat, banyakin salam sama Nabi, dikenal sama Nabi Muhammad. Kalau kira-kira orang yang dikenal Nabi Muhammad bakal binasa apa enggak? Enggak mungkin, selamat pasti, selamat dunia akhirat. Ya itulah, wa makan Allah li'adzibahum wa anta Allah enggak bakal adab mereka kalau Nabi Muhammad ada bersama mereka. Gimana ada Nabi Muhammad? Itulah kalau kita baca sholawat terus beliau sama kita terus. Semakin umat ini banyak membaca sholat, nggak mungkin ada adab Allah, nggak mungkin ada musibah, nggak mungkin ada cobaan yang hebat-hebat, nggak mungkin. Kenapa terjadi musibah, cobaan, bala, adab? Yang putus sama Nabi Muhammad itu diantara sebabnya. Dan juga udah putus sama Nabi Muhammad, istighfar juga nggak. Makan Allah makan Allah adibahum bahum istighfirun. Orang yang bersolawat sama Nabi Muhammad, istighfar itu nggak bakal diadab. Ini solawat enggak, istighfar malas, ya. Udah jangan diharap deh, macam-macam cobaan bakal terjadi. Alhamdulillah kan kadang kita lihat, kita alhamdulillah ingat sama Nabi, ingat sama Allah. Tapi adanya kita di sini pun dengan jumlah orang Palembang yang ada ini kira-kira berapa banyak berapa persen kita dengan jumlah umat Islam yang ada. Dengan orang-orang yang duduk di majlis yang senang sholawat. Kita lewat dari daerah 10 Ilir sampai sini yang duduk-duduk di warung banyak apa enggak kira-kira? Kalau dijumlahkan dengan jumlah kita yang banyakan mana? Banyakan dia apa banyakan kita? 2000 banyakan dia, banyak. Kira-kira lagi sholawat gak ada di warung itu? Lagi baca dengan Quran, dengan apa enggak? Nah, itu. Jadi yang macam itu lebih banyak dari kita. Nah inilah kadang-kadang kenapa terjadi musibah? Kita udah sholat, kita udah. Nah, yang lupa itu lebih banyak masih. Yang gak sholat banyak. Inilah yang semakin jauh berarti itulah kiamat semakin dekat. Nah, udah yang rusak banyak, jangan ditambahi lagi. Karena itu kita usahakan ya, yang baik ini kita tambahi, ajak lagi, biar apa? Keselamatan dunia dan akhirat kita, keselamatan anak keluarga kita, keselamatan bangsa, negara kita, negeri kita semua biar selamat. Ini di antara majelis-majelis serupa inilah menjadikan sebab keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan. Kenapa kita mengikat diri kita, menghubungkan diri kita dengan Allah dan Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan hidayahnya, taufiknya kita kepada selalu insyaallah sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu wa alihi wasallam. wa alihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa la namut wa nab'atu insyaallah ta'ala minal aminin. الفاتحة.
Ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengarkan nasihat dari Sayyidul Walid Abu Ya'la Habib Hamid Hakim Syah Bakim Salim. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan dapat menumbuhkan rasa cinta kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Sahibul Bait Al-Habib Sayyid Umar Al-Aidrus, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan kami minta maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Pengumuman sedikit untuk bulan depan, Pak, insyaallah majlis burdah kita di Kampung Sungai Bayas, di rumah Al-Habib Syihabuddin bin Syahab. Jatuh di galau-galaunya. Jadi insyaallah bulan depan majlis burdah kita di rumah Al-Habib Syihabuddin bin Syahab di Kampung Sungai Bayas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.